Terlahir di dunia adalah anugerah. Ahmad Rifai Rif'an berkata, bukankah kezoliman tak terkira jika kita menjadikan mahakarya yang istimewa ini hanya numpang lewat dalam sejarah, lahir, hidup, lalu mati, tanpa meninggalkan warisan berharga bagi generasi selanjutnya. Pernah tidak sih kita sejenak saja merenungi begitu besar kuasa Tuhan kepada makhluknya? Sebelum kita ada dalam kandungan ibu, kita semua adalah pelari. Dan pelari terhebat adalah kita, aku, kamu, dan kalian semua. Berlomba untuk mendapatkan ruang terbaik, terhangat dan terkokoh dari segala ruang, yaitu rahim dari seorang ibu. Tumbuh dan berkembang di dalam ruang kokoh itu tanpa mengenal dunia luar sebelumnya. Lalu terlahir sebagai manusia yang unik, tidak ada yang menyamai, dan hanya satu-satunya. Sebuah mahakarya yang tiada duanya. Anda yang satu dengan Anda yang lainnya tidak akan pernah sama persis, meski kembar sekalipun, tercipta sebagai makhluk yang harganya tak terhingga. Bukankah itu semua terdengar sangat istimewa? Maka sebagai makhluk yang istimewa, perlu dihargai dengan tugas yang istimewa pula. Yang terhormat harus diberi tugas terhormat. Yang berharga harus diberi tanggung jawab yang berharga. Jangan sampai terjadi pelecehan. Makhluk berharga diberi tugas yang biasa-biasa saja. Nanti bisa-bisa kucing juga ketawa. Mau jadi orang besar, ia bersiaplah dengan tugas yang besar juga. Begitulah kiranya manusia. Sebagai makhluk yang berharga, yang harganya tak terhingga, yang tak bisa dibeli dengan rupiah, tugas yang Tuhan berikan kepadanya juga tak bernilai, tak ternilai dengan rupiah. Salah satunya adalah menjadi khalifah di muka bumi, menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Itulah tugas dan tanggung jawab yang sangat terhormat, tugas yang memang terdengar sangat berat. Tapi bukankah itu sudah menjadi konsekuensi bagi makhluk yang mulia? Simbol kehormatan manusia bukan hanya terlihat dari penciptaan akal yang istimewa, tapi juga terlihat dari tanggung jawab yang disertakan Tuhan terhadapnya. Tapi belakangan ini, Tuhan seolah menjawab perilaku makhluknya yang tidak lagi seistimewa penciptaannya, yang kebanyakan rela menukar harga diri demi meraih limpahan harta, menjual martabat demi meraih pangkat dan jabatan. Juga mengorbankan kemuliaan hanya demi menyibukkan diri dengan beragam aktivitas yang pada dasarnya tidak pantas dilakukan oleh seorang makhluk yang mulia. Jangan remehkan hasil karya Tuhan dengan pilihan hidup yang kerdil, dan jangan melecehkan karyanya dengan aktivitas-aktivitas kita yang kecil. Tuhan menunggu ibadah kita bukan hanya berhenti pada perkara yang wajib saja, dan Tuhan menunggu ibadah kita bukan karena ingin disembah dan ingin dipuji. Tidak seperti itu. Tuhan tidak butuh itu. Tetapi kita adalah seorang hamba yang harus menghamba kepada Tuhannya, seorang makhluk yang istimewa dengan amanah besar dan istimewa pula, agar terus mengingat siapa yang menciptakan kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan jadikan hidup kita terlalu singkat dan hanya dipakai bersantai-santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Di akhirat nanti, tidak sesantai dan tidak seslow yang kita kira. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada juga yang gagal. Asalkan jangan bahagia saja di atas kegagalan orang lain. Bangun dari tidur panjangmu, perbaiki pola hidupmu, atur aktivitasmu agar lebih produktif lagi. Karena hidup hanya sekali,
berarti lalu mati meninggalkan sejarah, menyisakan warisan istimewa, dan menyapa generasi setelahmu dengan nama yang tetap abadi karena prestasi. Surga terlalu luas untuk ditinggali seorang diri, maka mari berlomba-lomba memantaskan diri untuk kesana bersama.